Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid jama'an marhuma wa tafarruqana fi hadzal masjid tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam yang berbahagianya kita nyoka sama-sama tak maklumi bahwa malamnya adalah malam pemberhentian sesaat aktivitas rutin, yakni pengajian rutin di setiap malam Selasa. Maka mengingat dan menimbang kita akan tamung dalam menghadapi momen-momen berharga dan berarti, yakni momen penglipat gandaan amal kebaikan dan ibadah yang akan kita lakukan ataupun akan kita rompok dalam hitungan beberapa hari ke depannya. Tentu saja hana cit tertinggal berdoa kepada Allah supaya Nabi keberkahan umur bak katanya, sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah di bulan yang suci itu. Cuman selama kita pegot pengajian rutin setiap mingguan, yakni malam Selasa, tentu mentang Bandung getanya kata yakini bahwa sangat besarlah nilai dan harga pada sisi Allah tentang belajar ilmu, tentang murono ataupun tentang keingintahuan tanya terhadap hal-hal yang kaitan dengan ibadah, dengan amalia, dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak terlepas dengan agama yang suci ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya semakin tertumbuhkan rasa galak dan cinta tanya terhadap ilmu dan ibadah. Maka atranyo han mahasi dan han tercapai ilmu sebagai permata dan intan yang paling berharga pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hana sanggup tak hargakan dengan kekayaan yang banyak, yang hana sanggup tak berikan nilai dengan uang berlipat. Inilah ilmu yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka
untuk mencapai ilmu yang paling berharganya membutuhkan persyaratan dan napadum-padumboh persyaratan yang mesti dapat punuh lagi katanya. Nah, 6 perkara sebagai syarat untuk bisa tercapai ilmu yang akan membawa keberkahan dengan ilmunya dalam kehidupan dia tu. Oleh Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan bahawa yang pertama dari 6 perkara adalah zukaun, cerdas, carong. Carong nyan cara ku untuk menemu ilmu. Jika ada yang hana carong, hana cerdas, hana cerdik, maka sulit untuk menemu ilmu. Maka menyamanan upaya aku untuk mewujudkan kecerdasan atau carong, nyo ada hubungan timbal balik antara yang puruna dengan getanyo yang muruna. Dari sisi orang yang puruna, nyo nak kiat dan upaya untuk cerdas urang-urang yang geajari dan gepuruna. Toh kiat kesungguhan hati bakna orang puruna. Kesungguhan hati orang puruna yang benar. Jika kesungguhan nyona bak yang puruna, insya-Allah secara perlahan-lahan akan sampai nanti suatu saat dan nyo yang kenang puruna bakal akan jut, bacut atau secara tertatih-tatih. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah majlis yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang puruna diberi kesempatan yang seluas-luasnya jadi kepada orang yang gepuruna agar timbul beberapa persoalan-persoalan, pertanyaan demi pertanyaan yang akan ditanya di dalam forum majlis ta'lim itu. Ini upaya atau kiat untuk mengantarkan kepada yang puruna bakal akan cerdas, yang kena puruna pun demikian je. Adapun bak orang yang kena puruna nya bekna sesuatu yang tersimpan dalam hati. Jika tanya na hal-hal atau persoalan yang meragukan diri tanya, atau persoalan yang tidak ada kejelasan lomba tanya, jangan disimpan, ungkapkan saja untuk temannya. Karena memang ilmu itu dengan ditanya. Karena Allah niyu temannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah katanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang itu, in kuntum la ta'lamun, jika katanya golom yakin atau golom tertipu atau barangkali manteng dalam keraguan-raguan. Yang pertama, zukaun, cara. Ketika upaya untuk melangkah kepada cara yang puruna dan yang kena puruna, maka nyo akan diantarkan tanyo kepada dapat mencapai ilmu
yang menjadi tujuan kita hadiri majlis ta'lim ini. Ya. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah loba. Loba adalah cinta yang tidak pernah puas. Atau sayang yang hantum pernah puas, yang tidak ada batas kepuasan terhadap sesuatu yang kita sayangi dan yang kita cintai itu. Itu pengertian harsun, loba. Itu tabu contoh, bila getanya urang pengusaha, akibanlah upaya yang gigih, gemublang, gemeladang, geblo lampu sawit, geblo Honda, geblo motor dan sebagainya, betul-betul mencintai apa yang diupayakan itu tanpa ada batasnya. Bak menankeh tasuk legetanya mencintai ilmu tanpa ada batas kepuasannya. Cinta terhadap ilmu tanpa batas. Cinta terhadap ibadah juga tanpa batas. Nyamenan dalam pandangan agama, loba atau serakah alias rakus yang jed adalah pada dua perkara sahaja. Yang pertama, bak ilmu. Yang kedua, bak ibadat. Bak ilmu jed hanya loba. Bahkan cik geyu dalam agama berloba. Arti loba, cinta terhadap ilmu tak akan pernah ada kepuasannya. Yang kedua, loba bak ibadat. Loba bak beramal, loba dalam puput kebaikan. Nyo adalah kecintaan terhadap amal, ibadah dan kebaikan yang tanpa ada kepuasannya pada diri kita. Hana puas. Takkan kenan dua perkara yang jut. Sebab yang paling, yang tujuan dikala Allah dijadikan tanyo dan beradakan oleh Allah dalam alam dunia, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah, beribadah mereka, mempersembahkan amal ibadah mereka terhadap aku. Artinya nyan adalah tujuan hidup. Nyan kenyan tujuan hidup. Beramal, beribadah, puput kebaikan, nyan tujuan hidup. Lain dari nyan adalah penunjang. Nyan adalah sarana untuk memberikan penunjang terhadap kekukuhan dan kegigihan tanyo dalam beramal, beribadah dan membuat kebaikan-kebaikan lainnya. Selain daripada dua hal, haram tanyo loba. Loba kepada pangkat yang tidak pernah hana setip. Loba kepada jabatan yang han cukup-cukup. Loba kepada mengejar kekayaan yang hana tingat ke katuha tanyo, ke kamumang tanyo, ke kahoyong tanyo. Tapi nyan si mantap itu bukan baik. Nyan adalah loba ke dalam hal itu adalah dosa. Artinya maksiat. Akibat perbuatan maksiat, dosa berimbas kepada kita. Maka sebagai catatan, dua halnya yang perlu ditanamkanlah ditanya. Yang jadinya ketujuan hidup dan loba terhadap tujuan hidupnya adalah
dianjurkan oleh agama. Pertama, loba kepada ilmu, selanjutnya loba kepada amal, ibadah dan kebaikan. Lain darinya maksiat. Akibatnya berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wastibarun, sabar. Sabarnya perlu tahan. Sebab gudang kesuksesan adalah sabar. Ingin tanya sukses, sabar. Tajak ber ujian, sabar. Kan hanaja hadir. Musim ujian hadir. Angin, lun lampu tetap hadir. Itulah orang-orang yang sabar. Yang cakat yang kelih tercapai ilmu, sabar. Faham tak? Menyekan dengan sabar tanya, tapi hidup tu tak apa. Hana dalih dengan orang lain. Karena ilmu yang terbutuhkan adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya benar tertanamkan dalam hati tanya. Kesabarannya benar dalam hati kita. Bila sabarnya karena dalam hati, hana je kehalangan ujian raya, hana je ke mata langkah angin niput, hana je ke kendala mati lampu. Hana. Sama, tetap melangkah ke tempat. Bahkan untuk kita inginkan, tak ingin bertercapai yang paling berharga bagi Allah, yakni ilmu yang bermanfaat. Yang keempat adalah bulghah. Bulghahnya memadai penghidupan tanya untuk tanya keluarga dan juga anak. Cukup je hidup rumah. Ote tam jakbet kesiapan segala sesuatunya nyo kalau lebih awal nak tersiagakan di rumah. Tak kerja dari bunga hingga cura ke teput. Malam piuh dari kerja. Atranyo tak manfaatkan ku untuk taber. Beruh kanai rumah, ke belanjaan mit kanai rumah, kemudian ke lawan bu dan sebagainya, kebutuhan hari-harinya ka standby na di rumah. Melangkah tanya abot. Nyo tagai tanya, ku cukupnya. Kan lebih darinya nyan kana kasih tengok bunga lain ke nira. Yang penting malamnya dek terganggu untuk tanya mencapai tujuan hidup, yakni minta ilmu dan beramal dengan ilmu. Man alhamdulillah menyolong Tuhan kalian kamu madai untuk kehidupan tanya bahkan kalau lebih menyontok ke baju rumah tanya ngonana bahkan cucu pi. InsyaAllah kau cukup. Mat tinggal bak tanya tu. Yang kelima, irsyadu ustaz. Benar petunjuk guru. Benar arahan dari guru. Artinya mengikuti petuah-petuah guru. Yang salah satu persyaratan untuk bertemu ilmu. Nyahan hantu jauh ilmu yang katanya. Konon menurut cerita nek dia Abu Ahmad Perti almarhum atau geken Abu Lamata. Nek ganya. Sejarah singkat bih gebet. Anak trip gebet baru tiap. Banteng lambab la napi jeneh kumesa. Banteng dalam bab la napi jeneh la jurumiyah. Waktunya menteng perang kafe. Gekun le gure agaknya. Tengku. Edo nuwa ju kampung, nu pokok dia. Diulun uyak tamu lamprang. Ya. Karena patuh huganya mbak gure. Gua kampung gua pergi dia.
Mau yang kamalim-malim bub jatuhnya kau kayak pekek kau nya. Punya. Baru dalam bab lah napi jenis baru jauh miah gebut kagak pedong dia. Fikir mengon. Dipekek. Beda tu yang lain yang kacarong-carong mujak teh tu. Ya teh hibah kitab bajuri. Ya teh. Oh bani teh katnya kitab bajuri surah yang nah aku pegang. Surah lang kitab yang nah kejuk jawaban kurunya. Nah pada muradnya ya teh lam ya ba kitab yang nah. Dia kejuk surah atau mahali. Atau kitab mahali ya kejuk. Akhirnya kok nyan malam ngai teh dah gop mentau. Malam ngai teh dah gop. Ya. Bahkan menan gebi tanpa gebi malam kok nyan lam teh dah gop menan. Karena ikhlas atuh arahan gurunya. Ikhlas menerima atuh petuah dan wasiat dari gurunya. Nyo cakap dek dangkap remeh. Cakap untuk bertemu ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka itu hendak terlepas daripada petunjuk jadi guru terhadap itu. Bawatnya Imam Syafi'i rahimahullah betul dalam kandungan kajian hafal Quran. Betul ganya dalam kandungan olahi kajian hafal Quran. Nyanduk tingkat ketajaman pemikiran Imam Syafi'i radhiyallahu an. Tameng dalam tun keenam kae gapai kitab gurunya Imam Malik, kitab Muta. Kae gapai. Kan hanya hafalan bahkan mufhum. Kemudian entah bagaimana dan pakai hana getepe apa penyebabnya, ketajaman ingatan hafalan Imam Syafi'i sudah terjadi penurunan dan terasa bagusnya. Lalu gucok kesimpulan, mantona guru Imam Syafi'i yang lain yang menyuruhnya di Palestina hana jauh jarak haji sekitar dalam hitungan 2 kilo lebih kurang antara makam Imam Syafi'i dengan makam gurunya Waqi'. Ate yo mantau dep gejak temui gurunya, gepegah keluhan, gak pegah apa yang geralami dan gerasakan lekatnya. Gebi salam. Assalamualaikum ya syekhi. Kehadiran lun terus kena lun jak bak gurem nyo bahasa kitanya. Terasa agak sedikit menurun ingatan, pemahaman dan juga penghafalan lun tua. Apa penyebab jih wahai guru? Dijawab oleh gurunya, Syafi'i, penyebabnya adalah dosa. Dosa adalah dampak dari maksiat. Menyamanan untuk beknali berdosa, tinggalkan maksiat. Sekecil apapun maksiat, tinggalkan. Karena dengan maksiat berdosa. Dosa dapat menurunkan ketajaman, pemahaman, ingatan dan hafalan dalam itu. Jika pakon tanya, kala tua bukan karena kepikunan. Tanya pikirannya kamulai gunjang ganjing. Pemahaman kamulai hanam dente. Hafalan kala tak tutut, kala tak tua ngontingan. Bukan karena faktor kepikunan, bukan. Bukan faktor usia yang lanjut, tidak. Tapi karena dosa. Almarhum Abu Dacah Lailun yang di Pantai Gelima, almarhum bak lapang kubu.
Di saat luntuan tung tarikat bagonyan dan urung yang naik Darussalam pada waktunya, mata ke mantang terang dan dari jauh ingatan goknya le tajuk buku katanya ngaji. Nya tungku yang tangan-tangan menan juga. Berarti dikna ingatan goknya mantang tat gok tat. Ketajaman ulen nyantat. Hayu tat. Luar biasa. Nyo adalah makaji bukan dek karena tuha usia. Pucit faktornya adalah dosa. Maka menyemenan arahan dari guru terhadap manusia tinggalkan maksiat. Menyemenannya semacam wasiat batanya. Tinggalkan maksiat. Sekecil apapun maksiat tinggalkan. Kalau memang yang maksiat tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah hanya terganggu ketajaman pemahaman dan ingatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tulu zaman, panjang zaman. Menyo panjang zamannya menyo dalam urang daerah bet nyan nai pegah tafsir je le ya. Nah mengalah tak buat letun mentong atakam temu buatnya anak kaje. Nah benar. Nah yang alah kau kutume buat 7 tahun kaje aku buat mahali. Nah laduk ibu kutume buat lah 7. Nyamenan panjang zamannya nah. Munyo tanya kan hana taduk lelam dia. Nyo panjang zamannya hana batah haju. Setiap mantau naumu malam ganto sejauh hana gadah malam gantonya mantang bergulir. Setiap malamnya tanya ada bercantoy kanui, tinggalkan kanui, tajak kanui. Maknanya dah tinggalkan kanui jak malam, tajak teput untuk tabut malamnya. Menang. Benar lagi nyan usaha dan upaya bakrona. Kemauan tertimbulkan menang. Insyaallah hana wate yang terbuang untuk malam ganto. Hana trip taduk 2 jam tak kita duduk. 3 jam itu ngok boleh makan. Ya, benar. Jadi nyo ke nambah caratnya bila tak penuh lagi tanya insya-Allah ilmu akan nepre Allah dalam hati tanya bukan hanya sebatas ilmu tapi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan jadi dunia dan akhirat. Ya. Kesimpulannya sebagai arahan pertama kepada urunci luntuan Bandung jamaah majlis taklim tumbuhkanlah semangat keistiqamahan dalam tuntut ilmu, dalam mengguna ilmu sekaligus diiringi dengan pengamalan, peribadatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kedua, manfaatkanlah wate dengan sebaik-baiknya. Karena bila wate hanya berarti yang wate yang berlalu tanpa terisi dengan amal dan kebaikan. Yang ketiga, taatilah peraturan Allah, peraturan Rasulnya, dan peraturan orang yang mengatur kita. Baik pun dalam kehidupan dunianya, maupun dalam kehidupan tanyo beragama. Bila tanyo tak ikuti aturan, bukan penghalang untuk mencapai tujuan minta ilmu, tapi untuk mendidik kita mempersempit ruang gerak kegagalan dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Intinya adalah peraturan adalah bukan untuk mempersempit ruang gerak kita. Tapi peraturan adalah untuk mempersempit ruang gerak kegagalan kita dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Mudah-mudahan ikutilah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wajib taat ke Allah, wajib taat ke Rasul, wajib taat ke pemimpin dari kalangan kamu. Selama yang diarahkan itu kepada
kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat menunggu hitungan hari untuk tabung dalam bulan suci Ramadan. Siapkanlah segala sesuatunya, zahir dan batin, untuk bermelabang. Banyak bela sisihkan wate untuk beramal dan beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan tanyo dalam taufik dan hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Maulana, wahai ya Allah, dikala hidayah drone kana juk lam hati kamu untuk ber dan beribadah, baik ke nu paling dan nelencengkan atau nu cenderungkan kepada maksud-maksud yang lain yang tidak ada arti dan maknanya. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, rahmat drone ya Allah yang kami nanti, limpahan kasih sayang drone ya Allah yang kami tunggu, berikanlah untuk kamu-Nya. Dan kamu yakin innaka antal wahhab, drone ya Allah maha wahab, maha pemberi. Sebelum hamba drone yang meminta, drone sudah duluan memberikannya kepada kamu-kamunya sebagai hamba drone ya Allah. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.